Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Rilus dan audiens teman-teman ngopi yang saya cintai. Kembali lagi kita di acara Ngopi, Ngobrol Publikasi #3. Nah, pagi ini kita akan bincang asik dan seru tentunya terkait publikasi dari jurnal artikel Asia Pasifik seperti itu. Teman-teman ngopi yang saya cintai, di Ngopi 3 ini, apa ya, topik bahasan yang sangat, modern dan terbaru ya, Prof, ya. Namun sebelum, sampai di acara itu, perkenankanlah, saya untuk, memperkenalkan diri gitu, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, benar, Mbak. Iya, sebelumnya perkenalkan teman-teman ngopi semuanya. Nama saya Jainatul Ulia, biasa dipanggil Ulia dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Di sini saya dari Biro Bisnis dan Pendanaan IPB SSRS. Nah, pagi ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Rilus Akinseng dari Guru Besar Sosiologi Pedesaan. Prof. Rilus juga merupakan peneliti di STSS atau Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences. Selamat pagi, Prof. Rilus. Selamat pagi, Mbak Ulya dan teman ngopi semuanya. Oke, Prof. Rilus, apakah sudah siap untuk ngopi bareng pagi ini? Tentu sudah siap, Mbak Ulya. Oke, siap. Begitu pula dengan teman-teman ngopi, pasti udah penasaran ya, apa sih topik bahasan kita pada pagi hari ini? Nah, langsung saja untuk pembicaraan kita atau obrolan kita pada pagi hari ini itu terkait salah satu publikasi dari Jurnal Riset Pariwisata Asia Pasifik yang berjudul Marine Tourism Development on a Small Island in Indonesia, Blessing Our Course. Seperti itu. Nah, sebelumnya Prof, untuk penelitian ini sendiri, apa sih Prof latar belakang dan mengapa penelitian ini tuh dijalankan? Boleh dijelaskan, Prof? Iya, oke. Jadi sebenarnya begini ya. Em, di IPB itu kan ada semacam kewajiban bagi kita untuk melakukan riset dan publikasi dan didanai oleh Dikti begitu. Nah, pada ini eh, penelitian pada tahun 2000, persisnya itu 2017 ya, saya rasa ini penelitian kami 2017 atau 2016 begitu, agak lupa saya persisnya. Nah, ada di dalam sini sih. Nah, eh, menariknya waktu itu ketika kami membuat penelitian ini adalah melihat bagaimana sebetulnya dampak pariwisata di sebuah pulau kecil begitu. Karena kami yakin bahwa pariwisata itu punya dampak yang besar terhadap komunitas gitu, apalagi ini komunitas di pulau kecil gitu. Pasti dampaknya akan besar gitu. Sehingga kami ingin tahu seperti apa sih kalau di pulau kecil, lalu kami memilih di Pulau Pari. Itu secara ringkasnya ya. Nah, kalau argumentasi di dalam apa justifikasi di dalam apa namanya jurnal itu sendiri nanti bisa saya sampaikan lebih detail nanti kalau misalnya dalam diskusi kita. Itu sementara Mbak Ulia. Oke, terima kasih, Prof. Jadi bermula dari kewajiban, kemudian dengan isu yang sedang ini ya, Prof ya. Yang sedang in. Eh, Iya, sedang sedang hot gitu. Iya, betul, betul. Iya, Prof. Untuk komunitasnya sendiri berarti di sana komunitas nelayan ya, Prof ya? Iya, jadi begini, Pulau Pari ya. Jadi penelitian ini kan di Pulau Pari ya, ngambil kasusnya itu di Pulau Pari. Nah, itu justru masyarakatnya itu mengalami perubahan ya atau transformasi. Nah, di dalam penelitian ini nantinya saudara teman ngopi bisa melihat misalnya di bagian pertama dari hasil dan diskusi
itu kami memang menuliskan yang kami beri subtitle itu From Fishery to Marine Tourism. Jadi dari perikanan ke pariwisata kelautan gitu ya, pariwisata maritim. Nah, jadi memang awalnya komunitas di Pulau Pari itu memang hampir seluruhnya lah, sebagian besar gitu, mereka merupakan nelayan tadinya. Tapi kemudian lalu mengalami perubahan, sempat mereka membudidayakan rumput laut ya itu, tapi kemudian rumput lautnya lalu gagal gitu ya karena kualitas airnya di sana. Nah, lalu muncullah peluang pariwisata, lalu berbondong-bondong lah komunitas di Pulau Pari ini membangun usaha yang terkait dengan pariwisata. Begitu ceritanya, Mbak Ulia. Iya, Prof. Menarik sekali ini dari nelayan menjadi wisata seperti itu. Iya. Untuk spesifikasi lokasinya sendiri, kira-kira kenapa ya, Prof, harus memilih di daerah Pulau Pari, Prof? Ya, itu sih begini ya. eh Satu karena memang ini dananya kan relatively memang juga tidak besar sekali. Lalu kemudian memang ini bagian dari penelitian yang lain juga sebetulnya waktu itu, dan kami memilih Pulau Pari karena memang di Pulau Pari ini pulaunya relatif kecil, lalu kemudian pariwisatanya sudah mulai cukup ramai begitu, dan lalu ada isu-isu juga yang cukup krusial begitu ya, di mana eh, sebetulnya lahan di Pulau Pari ini ada ada konflik gitu ya, ada pertentangan, ada klaim dari perusahaan yang sudah katanya memiliki sampai 90% dari lahan itu, sementara masyarakat lokalnya kan masih di situ, dan bahkan mereka juga mengklaim bahwa lahan itu adalah milik mereka begitu. Nah, sehingga sebetulnya isu-isu yang tadi istilahnya Mbak Ulia itu isu-isu yang hangat, yang sangat relevan, persoalan sosial yang juga perlu diangkat gitu ya untuk bisa dicarikan penyelesaiannya. Nah, kami dapat informasi awal itu sehingga kami memilih studi ini di Pulau Pari, dan tidak jauh dari Bogor juga, Mbak Ulia. Oh iya, benar sekali. Karena dekat dari Bogor ya, Pak ya. Iya, iya. Pertamanya itu, oke. Em, Baik, Prof. Di bagian metode juga, saya membaca ada penggunaan metode yang menurut saya asing ya, Prof. ya. Yaitu ada metode Mann-Whitney test. Itu sebenarnya seperti apa sih, Prof? Terus ada istilah sebaran normal juga. Itu Iya, iya. asing Oh, banget, Prof. iya, oke, oke. Nah, sebetulnya ini memang biasa ya di dalam metodologi penelitian, dalam analisis ya, metode analisis. Jadi kan kalau kita melakukan analisis data kuantitatif, ini kan kuantitatifnya ya, yang menggunakan Mann-Whitney ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan, nah ini kan uji beda, sebetulnya ini uji beda ya. Kita membandingkan satu kelompok katakanlah A dengan B gitu kan, apakah ada perbedaan nyata apa enggak gitu. Nah ini salah satu alat ujinya untuk menunjukkan, untuk memeriksa begitu apakah memang ada perbedaan. Nah dalam kasus penelitian kami ini, yang kami uji itu apakah ada berbeda atau tidak itu adalah berbagai isu sosial. Kalau dalam jurnal ini ada di tabel 2 ya, tabel 2 itu halaman 1067 di situ. Nah, itulah aspek-aspek yang mau kami uji. Apakah ada berbeda? Misalnya begini ya. Poin nomor 1 contohnya saja, availability strip access to food. Nah, dengan adanya berkembangnya pariwisata di Pulau Pari ini, kami ingin mengetahui ada nggak sih perbedaan ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan gitu di Pulau Pari itu. Jadi ingin diuji bedanya antara yang sebelum pariwisata berkembang dan setelah pariwisata berkembang. Nah, apa yang kita gunakan untuk menguji itu yaitu means ya, rata-rata. Jadi nanti kan masing-masing responden itu ada rata-ratanya nanti jawaban yang jadi kami ini respondennya kan 120 orang. Nah, dari 120 orang itu nanti ada rata-rata jawaban mereka untuk sebelum ya kan, sebelum
dan sesudah. Nah, itu yang diuji dengan uji tes uji beda itu dengan Mann Whitney ini. Nah, mengapa menggunakan Mann Whitney? Karena di sini dia lebih apa ya? Kalau misalnya kita menggunakan t-test itu kan asumsinya datanya itu harus terdistribusi secara normal begitu. Nah, sedangkan kami kan tidak punya informasi apakah ini sebarannya itu normal gitu ya, terdistribusi, sehingga kami merasa aman menggunakan Mann Whitney saja. Jadi intinya ini sebetulnya alat uji saja untuk menguji perbedaan. Ada beberapa alat uji yang lain, misalnya tadi t-test gitu ya, chi-square atau chi-square, itu juga kan untuk menguji ya, antara misalnya bisa menguji perbedaan sesuatu, misalnya katakanlah pendapatan gitu antara perempuan dengan laki-laki gitu bisa, atau antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Nah, kita ingin tahu berbeda nyata atau tidak. Itu Mbak Ulia singkatnya dan teman-teman ngopi ya. Oke, bisa diterima ya teman-teman ngopi jawaban Nanti dari boleh Prof ditanya Yunus. lagi kalau ini lebih lanjut bisa kita Lebih lanjut, diskusikan. iya iya benar Prof. Kemudian ini juga menggunakan ini ya Prof, metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Nah itu siapa saja sih Prof stakeholder yang menjadi informan Informan. dalam penelitian ini Prof? Ya, oke. Sebelum ke situ, jadi saya jelaskan sedikit secara keseluruhannya. Jadi penelitian kami ini kami lakukan dengan metodenya itu ada dua. Ada yang kuantitatif. Nah, yang kuantitatif tadi kami lakukan dengan survei. Lalu datanya tadi dari survei itu. Nah, untuk survei kan kita tahu namanya responden. Tadi itu kami memilih ada 120 orang responden ya. 120 orang responden yang kami pilih secara simple random gitu, acak sederhana. Lalu tadi digunakan untuk uji tadi Mann Whitney itu. Lalu kemudian untuk yang tadi yang barusan ditanyakan, untuk yang kualitatifnya kami wawancara mendalam gitu ya dengan beberapa informan. Itu yang tadi disebutkan. Nah, di sini kami tulis ada 11 informan kunci yang kami wawancarai. Siapa saja itu informan kuncinya tadi ditanyakan ya Mbak Ulia. Nah, yang jelas itu pemerintah setempat ya, orang kabupaten kami tanyakan gitu ya, karena tentu mereka sangat penting mengetahui seperti apa tuh perkembangan di situ. Lalu kemudian di sini kami juga menanyakan apa namanya orang pemerintahan desanya. Lalu tentu yang lebih banyak lagi kami wawancarai adalah apa namanya tokoh-tokoh masyarakat desa itu sendiri, baik yang para pionir ya dalam pengembangan satu pantai di sana yang namanya pantai apa namanya Virgin Beach itu ya. Nah, itu kami wawancarai. Kemudian juga ada NGO LSM yang mendampingi mereka, itu pun juga kami wawancarai. Jadi intinya key informan yang kami wawancarai adalah mereka-mereka yang kami pandang mengetahui secara cukup baik dan mendalam gitu ya tentang isu yang diteliti ini. Itu Mbak Ulia dan teman-teman ngopi. Oke, terima kasih Prof. Untuk bagian metodologi dicukupkan ya Prof ya. Oke, oke, oke. Lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, Iya, penasaran Prof. Sebenarnya pengelolaan wisata di Pantai Virgin khususnya yang spesifik lokasi yang dipakai ya Prof ya, ya. itu murni dari masyarakat atau memang kolaborasi? Tadi karena Prof sempat menyinggung apa namanya ada stakeholder dari swasta yang itu mengklaim wilayah milik dia gitu. Iya, iya. Nah, jadi gini, memang kalau berkembangnya pariwisata di Pulau Pari ini, seperti kami juga uraikan di dalam apa namanya dalam paper ini, memang ini lebih didorong oleh inisiatif masyarakat lokal ya, inisiatif masyarakat lokal. Nah, sederhana sekali. Awalnya mereka itu karena ada turis ke pulau yang lain begitu ya, kemudian dibawa oleh
pemerintah mengunjungi juga Pulau Pari. Awalnya seperti itu begitu. Lalu dari situ mulailah mereka melihat, oh ternyata turis ini punya pariwisata ini punya peluang gitu, punya peluang berkembang. Pulau Pari ini punya peluang untuk dikunjungi oleh turis gitu ya. Nah, lalu muncullah gagasan itu dari mereka. Lalu ini yang kami sebut ada 10 orang ya, ada 10 orang inisiator untuk mengembangkan di apa itu namanya yang tadi pantai pantai apa tuh Virgin tadi itu Virgin. ya. Iya. Virgin, jadi lupa bahasa Indonesianya apa sih. Sebentar ya. Jadi Pantai Perawan, Pak. nah itu dia Pantai Perawan itu ya, benar sekali. Jadi Pantai Perawan itu, nah seperti kami uraikan, ada 10 orang di situ ya yang berinisiatif. Mereka membersihkan pantai itu begitu ya. Lalu waktu kami kunjungi ke sana cukup bagus, sudah lumayan banyak apa namanya orang-orang yang berjualan, termasuk misalnya jualan es kelapa muda dan makanan-makanan gitu, lumayan sudah dibikin ini cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Nah, sekali lagi ini adalah inisiatif dari mereka. Maka istilah kami di sini kami mengatakan ini di halaman misalnya 1067 itu the development of tourism in Paris ya is more bottom up gitu ya. Jadi muncul awalnya dari inisiatif masyarakat. Ternyata itu di Bali dulu juga begitu gitu ya. Itu sebabnya kami sebut as occur in Bali ya, dari pustaka yang kami baca itu ya. Seperti itu Mbak Olia dan Iya, iya, teman-teman Prof. ngopi. Oke, menyambung dari pernyataan Prof bahwa ini apa ya, masyarakat melihat sebuah peluang ya, Prof. Iya, Kalau dikaitkan dengan teori perspektif perubahan sosial, Prof, berarti ini merupakan agensi ya, Prof, bukan iya. struktural ya, Prof. Iya. Oke, bagus itu. Nah, di sini memang kami sedikit singgung ya, sedikit singgung itu misalnya di halaman 1066 ya, itu yang persis yang Mbak Ulia itu sebutkan itu. Jadi kalau kita belajar perubahan sosial kan memang ada yang menekankan aspek agency, artinya keaktifan dari orang-orangnya gitu ya. Keaktifan dari orang-orangnya itu yang punya inisiatif, punya gagasan untuk mengembangkan gitu. Nah, memang jadinya betul di Pulau Pari ini berkembangnya pariwisata itu memang lebih didorong oleh inisiatif para pionir-pionir ini. Karena itu lalu kami mengatakan di sini memang di sini lebih kepada inisiatif dari agensi gitu. Saya baca sedikit ya Mbak Ulia buat kita ya di halaman 1066 Boleh, bagian Prof. kanan bawah itu. When view jadi ketika dilihat from the perspective of agency structure gitu ya, the development of tourism in Paris is more influenced by agency than structure ya. Jadi lebih ditentukan oleh agensi dari orang-orang yang tadi pionir-pionir itu. Walaupun pasti struktur tetap sangat Mempengaruhi. berperan Iya, penting, iya, iya. Apalagi kalau kita ingat struktur dalam konsepnya guidance itu kan termasuk resources ya. Tentu iya. sumber daya alamnya itu sendiri yang menjadi objek wisata itu merupakan unsur yang sangat penting begitu. Tapi ya itu, ada pun dia di situ kalau nggak dikembangkan oleh si agent aktor-aktor yang Komunitas. punya agensi Iya, ini ya selama ini kan nggak berkembang gitu ya. iya, benar, Prof. Iya, gitu Mbak Ulia dan teman-teman ngopi. Oke, teman-teman ngopi udah jelas nih ya bahwa sebenarnya pengembangan wisata yang ada di Pulau Pari itu berawal dari inisiatif masyarakat yang ada di sana, khususnya 10 inisiator tadi ya, Prof ya. Iya, iya. Kemudian terkait nilai-nilai sosial budayanya seperti apa ya, Prof? Antara sebelum dan sesudah wilayah ini menjadi destinasi wisata, Prof? Nah, betul. Nah, disitulah yang makanya jadi judulnya, oh ya, saya ingin sedikit nyinggung judul ya, sebelum masuk ke pertanyaannya Mbak Ulia. Jadi judulnya ini memang saya buat ya, ini saya yang gagasan dari saya karena saya memang ketua timnya, Marine Tourism Development on a Small Island in Indonesia, titik 2, Blessing or Curse.
dari sini sebetulnya sengaja kami pancing ya pembaca itu dengan melihat judul ini, mudah-mudahan orang jadi penasaran gitu kan. Pembangunan turisme di suatu pulau kecil itu, apakah dia itu berkah atau kutuk kan gitu ya, blessing or curse gitu. Nah, pertanyaan Mbak Ulia tadi menyangkut jawaban atas judul ini gitu ya. Memang kalau kita lihat misalnya antara lain dari tabel 2 halaman 1067 itu memang ada beberapa yang dampaknya itu menjadi blessing ya. Menjadi blessing gitu. Makanya di halaman 1067 itu kami bilang saya kutip saja view through these economic and social lenses, tourism in Paris has been a blessing. Jadi utamanya dari segi ekonomi ya, misalnya kita lihat di sini ya di tabel 2 itu tadi akses kepada pangan itu increase dan itu signifikan gitu kan. Kemudian terhadap clothing gitu ya juga increase gitu. Nah, tetapi ada yang tadi yang menjadi antara lain ya, yang menjadi istilahnya curse itu justru di bidang sosialnya, Mbak, kecenderungannya. Misalnya ya, misalnya degree of closeness in community relation. Jadi kedekatan, keeratan, kohesi sosialnya itu cenderung merenggang, itu kan? Itu di sini decline dan di situ ada titiknya. Itu berarti signifikan gitu. Jadi memang kelihatannya ya dengan berkembangnya pariwisata itu ada juga kecenderungan membuat masyarakat semakin apa ya berkompetisi walaupun secara umum sebetulnya kalau kita lihat ya mereka masih ada kerjasama masih sebetulnya namanya juga satu pulau ya dan mereka sebetulnya konon dalam wawancara kami itu mengatakan mereka tuh saling mengenal dan bahkan masih ada hubungan keluarga sebetulnya kan karena nenek moyang mereka more or less sebetulnya hanya beberapa gitu ya tapi ini kan studi ini membandingkan ya jadi antara yang sebelumnya dengan sesudah begitu. Jadi walaupun yang sekarang ini masih relatif sebenarnya cukup bagus gitu, tapi toh dibandingkan sebelum pariwisata berkembang itu sudah mengalami penurunan yang signifikan itu kalau kita lihat hasilnya gitu ya. Demikian juga degree of mutual help ya among citizen gitu ya. Jadi saling membantu gitu ya, gotong royong saling membantu itu juga terjadi penurunan. Sekali lagi walaupun existing sekarang ya mereka masih ada saling membantu segala macam itu masih tapi dibandingkan dengan sebelumnya gitu kan itu apa namanya mengalami penurunan jadi itu gambarannya ya kalau secara umum gambaran masyarakat di sana sih ya kita lihat mereka ya masih relatif sebetulnya ya rukun gitu walaupun ada juga dengan adanya persoalan lahan dengan apa namanya perusahaan itu sedikit agak terpecah ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nanti kita bisa lanjut di situ. Begitu Mbak Ulia. Oke, siap, Prof. Eee, memang, nilai-nilai sosialnya ya, Prof, yang menunjukkan Betul. penurunan. Cenderung dalam tanda kutip curse tadi itu. Terus iya iya. Tapi kalau misalnya dari ekonomi justru membuka lapangan pekerjaan ya, Prof, ya? Betul, meningkatkan Iya, ini meningkatkan pendapatan gitu pendapatan ya. income, iya Iya, iya iya. iya. Oke, Prof. Lanjut ke ini, Prof, yang disinggung Prof, tadi, terkait dengan konflik dengan perusahaan. Nah, itu sendiri, alur ceritanya awalnya gimana sih, Prof? Saya sedikit menangkapnya itu gara-gara akses ya, Prof, ya, kalau tidak salah? Iya, iya. Ya, betul. Jadi gini, kalau menggunakan teori seperti yang pernah saya uraikan itu ya, bahwa memang konflik itu khususnya di pedesaan begitu kan, saya katakan itu sebenarnya kan 3 sumber utama pada akhirnya ya penyebab konflik itu kan. Ada soal justice ya kan, itu soal, apa, keadilan gitu, kemudian ada soal, dignity ya, harga diri. Kadang orang kan hal-hal kecil simpel tapi karena mengganggu harga diri gitu kan ya, harkat martabat gitu. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Lalu tapi yang banyak terjadi juga itu sangat penting itu soal terganggunya livelihood gitu kan untuk khususnya masyarakat desa. Nah, kasus di Pulau Pari ini lebih ke situ utamanya. Tentu dia ada juga ininya ya dengan soal tadi itu justice ya, keadilan sosial. Tapi utamanya bisa kita lihat sebagai gangguan terhadap livelihood mereka.
Dan itu tentu karena ini menyangkut masalah tadi akses kepada lahan. Nah, kan di situ lahan itu basically yang menjadi sumber dari livelihood mereka. Utamanya sekarang ini dengan adanya lahan itu, mereka kan lalu bisa membuka apa namanya homestay gitu, dan itu untuk pariwisata kan sangat-sangat penting. Yang punya homestay itu yang mempunyai pendapatan yang cukup besar jadinya. Makin banyak homestay-nya, makin bagus income-nya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya klaim dari perusahaan bahwa lahan di situ adalah milik perusahaan, maka dengan sendirinya itu kan mengganggu sumber livelihood mereka, mengganggu sumber livelihood mereka. Sebentar ya, ini kayak Oke, teman-teman ngopi tetap stay di sini karena penjelasannya sangat menarik ya. Sambil menunggu Prof. Relus, pembahasan pagi ini sangat menarik sekali karena ada soal peluang dan dilanjutkan dengan konflik juga. Boleh Prof, disambung lagi Prof. iya, iya, oke, sorry ya, tadi ada ini soalnya saya minta sedikit di ini. Nah, jadi memang kan begini ya, kan masyarakat sudah lama di sana, mereka sudah menjadi penduduk, tentu penduduk asli di situ, begitu ya. Lalu tiba-tiba lalu ada perusahaan yang mengklaim bahwa lahan itu sudah mereka beli, itu kan. Bahkan tadi ya yang saya katakan itu 90% sebetulnya lahan itu diklaim menjadi milik perusahaan gitu ya, atau 80 lah sampai 90% gitu. Nah, tentu itu kan meresahkan mereka begitu ya, meresahkan mereka karena kalau itu memang milik perusahaan, maka mereka tidak bisa lagi di situ membangun homestay seperti yang bebas gitu ya. Walaupun mungkin mereka tidak akan di apa namanya itu kalau di bahasa Inggrisnya itu eviction ya, tidak dipaksa untuk pergi dari situ gitu ya, disuruh pergi, tetapi minimal mereka tidak bebas begitu kan karena itu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi trigger ya, yang menjadi apa namanya ya menjadi trigger, yang menjadi penyebab. Kalau dalam teori konflik itu problemnya, isusnya, root of the problemnya itu memang persoalan akses kepada lahan, karena tadi lahan itu adalah sumber livelihood mereka, itu yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan gitu. Itu Mbak. Oke, Prof. Sedikit masih nyambung ke sana, Prof. Boleh, boleh. Dari konflik itu kemudian berkubu-kubu gitu ya, Prof ya, komunitasnya. Nah, betul, sedikit agak itu yang tadi sempat saya singgung juga, memang jadi memang sedikit agak pecah ya komunitas ternyata. Ada kelompok yang pro, ada yang sangat keras menolak. Nah, yang sangat keras menolak itu mereka merasa bahwa sebetulnya ini proses jual belinya ini dulu kayaknya tidak sah gitu ya, ilegal gitu ya, karena mereka merasa tidak pernah dimintakan persetujuan dan segala macam gitu ya. Nah, sementara yang pro itu mengatakan ya kalau apa namanya orang tua-tua kita dulu sudah menjualnya, ya otomatis lah sebetulnya memang ini sudah terjual begitu ya. Nah, sehingga mereka mengatakan ya udah kita kompromi aja dengan perusahaan daripada nanti kita diusir ya kan gitu ya. Lebih baik kita kompromi di mana mereka masih diperbolehkan di situ gitu. Jadi justru membangun kerjasama, kolaborasi saja gitu. Tapi jangan kami diusir dari sini kan gitu ininya. Lalu pandangan yang pro. Tapi untungnya antara yang pro dan kontra ini tidak sampai terjadi konflik fisik waktu kami penelitian ya. Kayaknya sampai sekarang juga tidak. Jadi itu memang terjadi pro kontra saja begitu. Jadi memang ya tadi sebenarnya ini juga bagian dari curse itu ya, sehingga terjadi konflik yang tadinya masyarakat lebih harmonis gitu ya, sekarang menjadi terpecah gitu antara RT ini dengan RT itu begitu loh. Jadi agak terjadi blok-blok begitu. Itu Mbak Ulia dan teman ngopi. Oke, Prof. Berarti kalau dilihat dari segi sosialnya, Prof, di sana memang masyarakatnya itu ada warga asing yang menempati PT itu ya, Prof. Sama, Ah, ya, itu seperti apa, Prof? Mereka berbaur atau seperti apa kondisi realnya? oke. Jadi sebenarnya begini ya.
justru sebetulnya belum ada orang asing dan pihak perusahaan itu belum punya apa-apa sebetulnya di situ. Makanya jadi ini memang menjadi salah satu poin juga dalam perjuangan masyarakat itu karena selama ini pihak perusahaan itu sama sekali tidak ada misalnya membangun resort, tidak ada membangun hotel, tidak ada gitu, nggak ada. Cuman pada tahun berapa ya saya tulis di situ, itu mereka sudah mulai menempatkan ada security di situ, apa namanya satpam begitu ya, yang ditempatkan untuk mengawasi supaya jangan ada warga di situ yang membangun rumah gitu, membangun homestay gitu. Karena itu kan lahan mereka, jadi dijaga supaya tidak mereka menjaga termasuk di pelabuhan gitu ya, supaya kalau material ada mereka tanya ini untuk apa, untuk membangun di mana gitu ya. Jadi sebetulnya memang mereka belum punya aktivitas apa-apa, Mbak Ulia waktu itu ya. Sekali lagi mereka belum ada bangunan, belum ada kegiatan gitu. Dan sekali lagi ini justru dimanfaatkan oleh masyarakat lokal yang berjuang itu bahwa menurut undang-undang kata mereka kalau misalnya lahan itu dipunyai tetapi tidak dimanfaatkan sampai sekian tahun begitu kan, maka sebenarnya itu rakyat berhak untuk justru menggunakannya, mengambil jadi kepemilikan itu hilang. Nah, itu yang mereka perjuangkan bersama-sama beberapa LSM itu, tapi nampaknya setahu saya sampai sekarang itu perjuangan itu masih belum membuahkan hasil yang menggembirakan itu Mbak Ulia. Oh, iya iya iya, Prof. Begitu pula dengan masyarakat yang menolak itu sepertinya juga ada bantuan ya, Prof, ya? Dari LSM? Iya, iya, memang di situ ada beberapa LSM yang membantu termasuk misalnya mengorganize mereka untuk waktu itu melakukan demonstrasi gitu ya. Kemudian Mmm. memberikan mereka apa namanya literasi ya, menjelaskan tentang hak-hak hukum segala macam. Jadi di situ ada yang paling tidak kami catat di situ dari hasil wawancara ada Walhi yang ikut, lalu ICEL ya, Kontras itu. Nah, dan sebelumnya itu juga ada IFC gitu yang apa ikut serta membantu mendampingi masyarakat itu. Bahkan mereka ikut sebetulnya tadi mengorganize masyarakat lokal itu untuk melakukan gerakan sosial ya, demonstrasi sosial. Jadi itu memang biasanya penting ya peranan orang luar NGO itu untuk memberikan semangat dan juga memberikan apa ya pengetahuan, kekuatan tambahan ya untuk komunitas lokal dalam perjuangan mereka seperti itu. Oh, iya iya, Prof. Oke. Dari pemaparan Prof. Rilus tadi dari awal sampai akhir, sudah terjawab dan tadi sudah ada spilan ya, Prof, ya, bahwa sebenarnya inti dari, jawaban dari judul, publikasi ini, eee, apakah ini kutukan atau Berkah? Berkah ya, Prof, ya? Iya, Itu sebenarnya bisa dua-duanya gitu ya, Prof, ya, kalau betul. diambil kesimpulan. Dari berkahnya bisa dilihat dari, dimensi ekonomi dan kalau dilihat dari, kursnya itu ada di dimensi sosial. Nah, mungkin, ini last question ya, Prof, ya? Iya, oke. Dari pertanyaan umum saja, karena saya sendiri masih sebagai mahasiswa gitu, Prof. Sebenarnya Oke. bagaimana sih Prof, peran mahasiswa supaya bisa terlibat dalam riset, baik sosial maupun eksakta? Mungkin teman-teman yang dari FMIPA dan seterusnya, Prof? Kira-kira Oke. ada tips dan trik, Prof? Silahkan. Iya, oke itu penting sekali dan bagus sekali dan sebenarnya gini ya Mbak Ulia dan teman-teman ngopi ya. Sekarang-sekarang ini belakangan ini sebetulnya penelitian dari para dosen itu sudah juga diwajibkan sebetulnya untuk melibatkan mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa yang terlibat itu sebetulnya nilainya menjadi semakin tinggi. Nah, itu perlu dicatat itu ya. Nah, misalnya ya, seperti sekarang kami ada penelitian salah satu yang sedang berjalan, ongoing, bahkan ada 2 orang yang sedang di lapangan, begitu ya, di Raja Ampat, yang kemarin saya baru dari sana. Nah, memang satu sudah alumni, tapi satu itu sedang menulis untuk skripsinya. Itu ya. Jadi dalam rangka penulisan skripsi kita ikut sertakan, tentu juga membantu penelitian kami sendiri gitu, tapi dia sendiri lalu juga punya kesempatan. Tentu isunya juga ada kesamaan gitu dengan yang kami teliti gitu. Nah, demikian juga yang penelitian kami di
Cirebon gitu ya. Itu penelitian dosen muda yang saya diajak oleh Pak Helmi dan kawan-kawan. Itu juga kita melibatkan mahasiswa, walaupun mungkin tidak untuk nulis skripsi, tapi paling tidak mahasiswa ikut serta, misalnya dalam hal ini melakukan wawancara, kemudian juga utamanya kalau menggunakan kuesioner gitu ya, tapi juga kualitatif gitu. Nah, dan sebetulnya bahkan untuk menulisnya pun nanti bisa juga dimasukkan sebagai salah satu autor sebetulnya ketika sudah ini tergantung kesepakatan semula gitu ya, apakah memang hanya sebatas menjadi enumerator atau interview di lapangan, asisten di lapangan, atau sampai kepada autor gitu ya. Kalau misalnya penelitian kami yang lain yang saya lakukan misalnya untuk gerakan sosial, waktu itu para mahasiswa bimbingan saya kebetulan banyak yang terlibat dan kami masukkan menjadi autor ya, menjadi penulis. Beberapa sudah dipublikasi walaupun baru di jurnal-jurnal nasional ya, belum sempat ke yang internasional. Tapi sudah ada juga proceeding seminar internasional yang kami lakukan itu. Jadi memang sangat sangat penting itu ya untuk kita berkolaborasi supaya juga memberikan pengalaman untuk para mahasiswa seperti apa di lapangan, karena juga kan ada dampingan ya, kita ada pendampingan dari kita sebagai yang tim utama penelitinya itu begitu. Itu memang sangat bagus sekali, dan sekali lagi itu memang didorong Mbak Ulia dan teman ngopi ya di dalam sekarang penilaian riset-riset kami sebagai dosen. Itu semakin banyak mahasiswa terlibat, nilainya semakin bagus gitu. Bagus, oke. Teman-teman ngopi harus dicatat ya. Nah, cek itu dosennya ada proyek apa dosennya gitu supaya mudah-mudahan Membangun dosennya jejaring juga ya, Prof. iya bisa proaktif tanya ke Oke, dosennya, benar, ada benar, nggak benar. proyek yang saya bisa ikut gitu. Oh iya, benar-benar, Prof. Oke, teman-teman ngopi, karena sudah the last question tadi, semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Rilus dapat memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman ngopi semuanya agar terlibat dalam riset-riset yang mungkin ke depan akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen kita, seperti itu. Oke, karena durasinya sudah cukup, teman-teman ngopi semoga masih semangat dan semangat untuk menjalankan seluruh aktivitasnya seperti itu. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Rilus yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pagi ini seperti itu. Wah, Sampai jumpa. saya senang Kenapa? sekali ya. Sebelumnya mohon maaf saya potong sedikit. Saya senang Boleh, sekali Prof. Mbak Ulia dan teman-teman ngopi ya. Saya sangat-sangat berharap apa yang kita bicarakan ini boleh berguna ya, mendorong teman-teman. Sebenarnya ada beberapa masih yang bisa kita lanjutkan yang agak lebih detail gitu, misalnya bagaimana supaya kiat-kiat untuk masuk ke publikasi ke jurnal yang kayak Q1. Ini kan Q1 nih ya, Satu, dengan iya, iya, SJR Prof. yang sangat tinggi, sekarang dia 0,89 gitu ya. Oh, Jadi nanti lain kali lah ya, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa berkontribusi dan memberi semangat buat teman-teman untuk amin, melakukan riset amin. dan publikasi. Terima kasih banyak. Amin, iya Prof. Teman-teman ngopi, kita tunggu ya ke depannya ngopi-ngopi selanjutnya akan membahas tentang apa, dan tentunya podcast ngopi episode selanjutnya akan lebih seru, menarik, dan insightful buat kita semua. Oke. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya teman-teman ngopi. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sukses.